Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi hari ini pengen live dan pengen mengupas pertandingan semalam. Sebelum pertandingan semalam sebenarnya saya sudah membuat sebuah analisa ya, sebuah prediksi ya, tentu dengan segenap harapan Garuda Indonesia akan meraih kemenangan. Meskipun saya tetap berpikir realistis ya, seandainya bisa menang tipis 1-0 gitu ya, itu luar biasa karena kita bermain di kandang sendiri, tentu dengan dukungan supporter yang begitu banyak di GBK tadi malam. Tapi saya juga sudah memberikan gambaran betapa hebatnya tim Samurai Biru ya dari Jepang. Memang jauh memang jauh di atas kita. Permainannya Jepang begitu konsisten, terutama kalau kita amati semalam penguasaan di lini tengah itu luar biasa, dan kita memang hanya di menit-menit awal itu bisa memberikan semacam kejutan ya, gebrakan, cuman dalam finishingnya kita belum beruntung. Peluang cukup banyak ya, kalau sebenarnya menurut saya semalam yang bisa sangat mungkin artinya dikonversi menjadi sebuah gol itu paling tidak, kalau menurut pengamatan saya semalam itu ada 3 lah ya, ada 3. Sehingga ya kalaupun toh kalah, kita seandainya ada yang masuk gitu kan ya lumayan gitu ya, misalkan 4-2 atau gimana gitu ya, atau 4-3 ya. Tapi gimana lagi, memang permainan Jepang begitu bagus ya, kita harus mengakui dan kita harus banyak belajar dari tim Samurai Biru. Oper dari kaki ke kaki begitu enak dilihat gitu ya, dan sehingga kita dari penguasaan bola sangat jauh ya. Kita hanya berapa semalam itu sekitar 28% kalau tidak salah ya, Jepang itu 72%. Sehingga yang sekali ada peluang ya memang penyelesaiannya begitu luar biasa dari tim Samurai Biru ya. Sebenarnya kita nggak jelek-jelek amat sih, nggak jelek amat. Kita ada perlawanan, kemudian kita juga melaksanakan counter attack juga ada ya. Tapi ya begitulah. Kita mungkin juga masih harus banyak belajar, terutama dari sisi pertahanan. Kemudian dari striker itu kecepatan ya, kecepatan kita kalah jauh ya. Ketika ada peluang itu sudah pemain belakang Jepang sudah langsung bisa menutup ya. Tapi bagaimanapun ya saya tetap ya, mudah-mudahan lah nanti kalau yang ini gagal masih ada U19, U17, bahkan untuk yang U12 kemarin kita meraih juara dunia ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita masih ada harapan lagi. Begitu. Mas Roslan Tohirin lagi. Oke. Terima kasih sudah bergabung, Mas Roslan. Ya, ini Ki Jadrono baru menganalisis pertandingan semalam ya. Jadi kalau prediksi saya kemarin ya, harapan saya sih kita bisa mencuri poin ya. Tapi apa daya lah, apa daya, memang Jepang jauh ya, jauh di atas kita. Rankingnya juga jauh di atas kita juga. Yes, tetap bagaimanapun tata saya tetap bangga sebagai pendukung tim Garuda. Yes, oke, makasih ya. Ya, saya kemarin menganalisisnya di YouTube ya, di YouTube
Dengan tadi itu saya berharap Indonesia meraih kemenangan 1-0 atau 2-1 begitu ya. Ya tidak, memang kita harus berpikir realistis ya, nggak boleh kita terlalu apa ya, sesuatu yang kayaknya sangat berat bagi kita. Dan kita masih harus menghadapi apa, China, kemudian Arab Saudi, Bahrain ya, Bahrain juga. Kalau Australia kita akan tandang ke Australia, ya itu mungkin sangat berat juga. Ya, kita kemarin di Indonesia beruntung masih menahan imbang. Dan kemarin Cina mampu mengalahkan Bahrain ya, sehingga kita berada di juru kunci. Ya, tapi bagaimanapun juga, ya minimal kita memperbaiki peringkat lah. Kalau sekarang juru kunci, suatu saat misalkan bisa mencuri poin, harapan saya mungkin dengan Bahrain atau dengan China. Yang kemarin kita di Cina main 2-1 ya, melawan Cina di sana. Mungkin nanti masih ada harapan lagi kita mampu mengalahkan mereka, sehingga kita tidak di juru kunci gitu ya. Ya gitu, masih ada harapan. Kemarin ketika kita melawan Arab Saudi ya, itu kelihatan bahwa kualitas kita masih imbang gitu ya. Tapi ketika melawan Samurai Biru, waduh, memang hebat ya. Jadi termasuk ini penyelesaiannya itu, tendangan-tendangan kemarin tuh yang saya sangat kagum itu yang dari pemain sayap kanan Jepang ya. Itu tembakan yang dengan sudut yang sangat sempit itu mampu melesakkan gol dengan sangat akurat dan cepat gitu ya. Wah, hebat ini. Ya, kita perlu juga belajar dari situ. Kita harus belajar dari situ. Jadi tendangan kita itu terlalu lembek gitu. Ketika sudah di hadapan di depan gol gitu loh. Nah, jadi kurang ya, kalau meskipun kena penjaga gawang, tapi kalau tendangannya keras gitu kan ya, paling tidak itu mereka tidak bisa menangkap secara langsung, mungkin hanya ditepis dan sebagainya. Semalam itu kan peluang kita banyak, bahkan ada berapa ya, 4, tapi kalau yang sebenarnya bisa dikonversi menjadi gol ada 3 lah kalau nggak salah teman-teman gitu ya. Mungkin komennya dari kawan-kawan yang sudah bergabung ini, monggo, bagaimana tentang pertandingan tadi malam. Ya, ini banyak sekali nih, Mas Devi, Astaga Naga, Bram Vesmana, kemudian Mairib, Chandra Fahlevi, Chandra Fahlevi, Bram, sulit ya dibaca ya, tulisannya kecil-kecil. Kemudian siapa nih, Jam di Parianto, Janah Parianto, wih, Mr. Linguis. Monggo pemirsa, kawan-kawan yang sudah bergabung dengan saya, barangkali ada yang pengen komentar tentang pertandingan tadi malam ya. Ya, kalau saya sih memang realistis ya, memang ya permainannya kita masih jauh ya kalau dibanding dengan permainan Samurai Biru. Dan mereka juga sudah membuktikan keperkasaannya dengan mengalahkan seluruh lawan-lawannya itu. Bahrain kemarin dibantai dengan 5-0 ya, kita 4-0 dan lain-lain ya. Oke. Dan ayo silahkan komen ini
itu Renteng. Susah dibaca nih, sahabat sejati. Mul Renteng ya, Mul Renteng. Gimana Mas Mul komennya? Ya, pertandingan semalam. Ya Allah, kakinya sakit. Mas Ilham, monggo anu aja langsung mungkin gabung. PO Junior. Eka Wisnuwardana. Mas PO Junior, selamat pagi Mas PO. Bagaimana komennya tentang pertandingan tadi malam? Makasih Mas siapa nih? Pak PO, Mas PO Junior, terima kasih sudah mengirim bunga apa itu tadi. Kemudian DRC, selamat pagi DRC. Bagaimana tanggapan komen dari DRC tentang pertandingan tadi malam? Indonesia ternyata tidak mampu memberikan balasan dari gol. Ini kopi pahit, kopi tanpa gula, dan ternyata terasa lebih enak saudara-saudara. Jadi saya sudah mempraktekkan ini kira-kira 3 bulan ini ya. Kalau nggak manis nggak mantap kopi itu, tapi ya itu badannya terasa kurang nyaman. Tapi setelah saya tidak pakai gula, ini merasa lebih baik. Tapi saya ada gangguan di persendian saya, di lutut. Saya tidur nggak nonton Pak D, nggak iso komen. ya namanya tidur gimana ya. Tapi semalam tuh ya saya nobar ya di pos ronda di dekat rumah ya, jadi ya mengikuti. Yang jelas pertandingan semalam ya sebenarnya kita sudah memberikan cukup perlawanan, cuman karena musuhnya memang samurai biru, hebat lah. Kita harus mengakui itu, sehingga tidak bisa berkembang. Cuman kita juga ternyata meskipun demikian ada banyak peluang juga sih, cuman tidak sampai terjadi gol gitu loh. Tapi ketika Jepang punya peluang, itu bola itu enak saja tuh menggelinding masuk ke gawang itu. Martin Paes yang kita harapkan sebagai yang menahan terakhir ya, sebagai pertahanan terakhir, tadi malam banyak tidak berkutik ya dengan tendangan-tendangan yang dibuat oleh Jepang. Memang sangat sulit karena bola liar ya, jadi sangat sulit diprediksi. Tapi ya saya yang paling terkesan dari malam itu gol Jepang yang ke-4 kalau nggak salah ya, kalau ke-3 atau ke-4 ya, yang dilesakkan oleh pemain sayap kanan Jepang ya, atau striker apa ya nggak tahu, pokoknya yang di sisi sayap kanan, dan dia melesakkan gol dengan sangat akurat, padahal dalam sudut yang sangat sempit. Itu yang saya sangat geleng-geleng itu, wah luar biasa nih. Dan kita tentunya harus banyak belajar ya, Sintayong dan tim pelatih juga harus semakin ini yang diperhatikan ya. Kalau saya sih hanya penonton ya, sekali-sekali ya mengamati gitu ya. Kayaknya kita di lini tengah itu
perlu di piye ya, gelandangnya itu apa liberonya ini. Karena kita semalam Masya Allah betul-betul kita di lini tengah nggak bisa apa-apa, dan sesuai prediksi saya jika lini tengah itu dikendalikan oleh Jepang maka ya siap untuk dibombardir sudah, karena otomatis aliran bola ke depan dari Jepang itu sangat matang lah, sangat cepat dan matang. Jadi ketika pemain kita dipancing di malam itu, saya mengamati memang Jepang membuat supaya pemain kita ke depan gitu ya, sekali ada kesempatan itu langsung mantap. Saya juga kalau ngopi nggak pakai gula Pak D karena ada indikasi mulai kena gula, jadi hindari minum manis. Oh ya, sip lah, sip Mas DRC. Ya, memang sebenarnya kalau saya sih dari sisi kesehatan itu, kalau saya musuh yang berat itu adalah gula memang. Kalau rokok ya iklannya itu rokok membunuhmu itu kan, tetapi ya ternyata itu enggak banyak perokok itu ya enggak masalah gitu. Tapi justru kalau orang itu sudah kena gula udah, sampai hari ini kan memang sangat jarang atau sulit disembuhkan. Paling itu yang ada itu agak dihambat gitu aja. Kalau orangnya yang istilahnya itu sembrono, kalau sudah kena gula, terus sembrono artinya nggak pakai pertimbangan lah, sikat aja misalkan, ya itu yang sangat-sangat cepat gitu ya. Jadi ya sya'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kawan-kawan semua yang hari ini bergabung dengan saya terhindar dari penyakit itu ya, dan sehat-sehat semuanya. Amin. Akas, maaf ini Akas punya bis itu ya. Akas itu kan bis dari mana ya, itu dari Jawa Timur, Banyuwangi itu mana Akas itu ya. Mas Har, ya, mohon maaf ini saya tidak bisa untuk live untuk banyak orang ya, hanya pokoknya searah aja. Kalau misalkan monggo silahkan komen. Jadi saya pagi hari ini ingin membahas tentang pertandingan semalam ya. Ahmad Rizan, Mas Ahmad Rizan, selamat pagi Mas Ahmad Rizan. Kemudian ada juga siapa ini, Elmazah, nggak kelihatan nih, Elmasaizah Nasi, namanya sulit sekali. Saya ini Khalid atau Kijodrono beres ya. Nama kerennya Kijodrono. YouTube saya juga Kijodrono Channel. Jadi kawan-kawan kalau berkenan untuk lewat di beranda saya di YouTube saya Kijodrono Channel ya. Isinya ya macam-macam, tidak fokus. Ya memang YouTube yang baik itu kan katanya yang fokus ya. Misalkan kalau tentang mancing mania ya mancing terus. Misalkan tentang memasak ya masak gitu ya. Tapi kalau saya misalkan fokus gitu nggak jadi bikin konten. Nggak ada waktunya. Jadi kita hanya ya sambil lalu. Jadi channel saya kalau yang di YouTube itu isinya ya macam-macam lah pokoknya. Tapi yang paling banyak memang vlog jalan-jalan itu ya. Karena saya sering ada agenda keliling kampung, keliling kota, keliling kabupaten, naik turun gunung, itu hobi saya, sehingga memang banyak konten saya berisi tentang vlog. Tapi juga ada tentang pendidikan ya, tentang olahraga ya, analisa sepak bola seperti hari ini juga ada. Terus assalamualaikum Pak Awas, oleh-oleh dari Singapura pundi. Ya,
Oke, terima kasih sudah menyapa Pak Awas. Oleh-olehnya alhamdulillah sehat waras. Ini dari oh Bunda Rahma dong, Bunda Rahma. Oke, Bunda. Ya sebenarnya pengen beli-beli itu Mbak kemarin tuh misalkan coklat apa itu ya. Tapi akhirnya nggak berani beli banyak karena ini terkendala di bagasi kemarin tuh sampai apa sorban apa itu saya pakai ini sarung saya pakai semua saya pakai di jaket itu karena susah bawanya Bunda Rahma. Pagi Pak Bos. Pagi juga. Selamat pagi juga, sehat selalu untuk panjenengan. Oke. Oke, makasih. Siapa nih? Mas Icat ya. Mas Icat. Ya, sehat selalu Pak De. Oke, makasih. Doa yang sama dan lebih baik untuk panjenengan, Mas Icat. Selain sehat, sukses. Ya, amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat deh Pak. Alhamdulillah. Cuman ini darah mah kaki saya ini yang sebelah kiri kayaknya ada apa ya sejenis apa pengapuran atau gimana ya. Ini nyeri. Tadi pagi terasa agak sehat. Saya pakai ini untuk motong apa buah anggur itu loh. Saya mancik gitu langsung celeng sam. Aduh ya. Jadi ini ada nyeri di lutut sebelah kiri. Itu darah mah nggak tahu nopo niku. Asam urat bagus, kemarin sudah saya cek asam urat bagus, kolesterol bagus, gula darah bagus. Ada kayaknya indikasi pengapuran gitu ya. Kemarin sudah saya belikan apa itu etawalin ya, tawalin tapi sudah habis nih mau beli lagi. Kemarin sudah terasa enak, saya merasa nyaman gitu ya. Tadi kena lagi. Ini terasa sakit nih. Tapi ya pokoknya hati-hati. Ya betul. Etawalin itu loh, bun, etawalin. Ke Vian siapa ini? Vian, selamat pagi. Oke, kembali ke awal tadi ya, pemirsa barangkali ada yang bisa memberikan ya minimal komen ya untuk tim Garuda kita. Ya, bagaimana pertandingan semalam gitu loh. Karena ya kita sih tentu sangat berharap menang tapi ya realisasinya kan kalah. 4-0 tanpa balas. Alhamdulillah seger. Kopi tanpa gula. Ini pemirsa ya. Jadi saya sekarang kalau mengkonsumsi kopi tanpa gula. Ini kita juga apa ya terasa lebih nyaman gitu ke badan itu. Ya fit semua insya Allah fit. Cuma kaki aja ini. Kakinya sebelah kiri agak kurang fit ini. Siapa ini? Hai Bang. Namanya Hai Bang. Yes, nggak apa-apa lah monggo. Yang jelas nama itu adalah doa kata orang tua kita. Sehingga dengan nama yang baik harapannya orang tua berharap kebaikan untuk kita gitu ya. Siapa ini? David Cahyono. Oh, Mas David Cahyono. Selamat pagi Mas David Cahyono. Bagaimana Mas David? Komennya tentang pertandingan semalam. Saya kemarin sudah memprediksi di YouTube saya paling tidak kita menang 1-0 atau 2-1 gitu ya. Artinya saya juga realistis dalam arti kita tahulah Jepang kan pemain hebat ya, tim hebat dah.
harus kita akui, khususnya di Asia. Bahkan di kancah dunia pun Jepang pernah masuk semifinal kan Piala Dunia. Jadi ya memang bukan tim ecek-ecek, memang tim yang besar untuk di Asia. Dan kalau kita lihat pemainnya Jepang tadi malam itu kan hampir 70% ya, hampir 70% itu semua main di Liga Eropa, itu pun di tim-tim yang bagus di Eropa. Jadi ya begitulah. Indonesia juga sudah upayanya udah bagus lah menurut saya. Tapi ya begitulah kira-kira. Hehehe, David Cahyono. Raffi, Mas Raffi ya, Raffi betul ya. Tulisannya kecil-kecil, susah dibaca. Selamat pagi. Ya kalau saya salah baca mohon maaf ya. Mas Pransenda ya kalau nggak salah, Pransenda. Barber Studio. Selamat pagi, salam sehat Bang Ganteng. Siapa ini? Pranseda. Oke, makasih. Salam balik, salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk Mas Pranseda. Kemudian Barber Studio. Kayaknya ini ya Mas, potong rambut ya, Barber Studio. Semangat pagi. Ini tadi tema pembicaraan saya adalah tentang pertandingan semalam. Bagaimana komen dari kawan-kawan yang sudah bergabung. D-Array, betul ya? D-Array, selamat pagi, sudah bergabung, terima kasih. Saya harus menghindar dari kamera karena menghisap itu ya. Nanti kalau di sini langsung kena. Loh, enggak ada ya. Mungkin masih ada keturunan Chinese-nya juga mungkin. Matanya kok sipit gitu ya. Oh, makasih Mas Prasenda atas lencananya. Baby Asaputra. Kemudian siapa lagi nih? Kasbun. Mas Kasbun. Selamat pagi Mas Kasbun. Siapa lagi nih? Cotip Masyhari. Cotip Masyhari, selamat pagi. Muhammad Rauf Huda, Mas Ahmad Rauf Huda. Assalamualaikum Mas Ahmad Rauf, selamat pagi, sudah bergabung, terima kasih.
siapa ya? Gendur Tiro. Gendur Tiro. Susah dibaca, kecil-kecil. Yusuf Hamdi. Selamat pagi. Pak D, gimana hasil cek gula, asam urat, kolesterol? Mudah-mudahan normal semua. Alhamdulillah normal semua sebenarnya ya. Kemarin hasilnya bagus, cek gula bagus, asam urat bagus, kolesterol bagus. Ini nyerinya di lutut saya diindikasikan ada apa ya, sejenis pengapuran kayaknya katanya ini, tapi masih mau saya cekkan di Solo, insya Allah hari Selasa. Kayak kalau saya kolesterol, asam urat normal, gula yang agak tinggi. Oh ya, kalau katanya sih kalau gula itu memang termasuk apa itu namanya, jangan terlalu sering tidur terlalu malam ya. Jadi diupayakan paling malam ya jam 11 lah, itu paling malam kalau bisa sudah tidur. Itu informasinya termasuk pemicu untuk gula itu kurang tidur juga. Jadi tidak mesti dari unsur apa namanya ya, makanan juga sih. Ternyata pola istirahat itu juga berpengaruh terhadap kadar gula. Ini informasi yang saya dapatkan. Terus apa, nasi ya, nasi itu malah memang cukup lumayan daripada yang apa gula apa itu, katanya malah nasi itu kalau kita makannya terlalu banyak untuk unsur karbohidrat terutama nasi itu juga bisa juga radang sendi Pak Dea. Tapi saya alhamdulillah kalau gula, asam urat dan kolesterol bagus. Mas DRC. Ian Adi apa ya? Ian Adi atau Lan Adi ya, ini tulisannya Ian Adi kalau nggak salah. Oke, makasih Mas Ian, selamat pagi, makasih sudah lewat di ini saya jarang live ya sebenarnya. Ini tadi pengen mengulas tentang pertandingan semalam sih sebenarnya, Indonesia musuh Jepang ini, tapi banyak kawan-kawan yang tidak komen gitu ya. Yes. Ya bagaimanapun ya kita tetap cinta Indonesia lah ya, sebagaimanapun. Ini kan tempat kelahiran kita, tanah air kita, tumpah darah kita. Ya apapun ya memang harus kita bela. Nama baik bangsa ya nama baik kita semua kan gitu ya. Yes. Ya menurut saya progres juga dari PSSI sudah cukup bagus lah. Ya meskipun kalau malah justru kalau terlalu cepat itu juga saya kira juga kurang bagus juga sih. Jadi ya berproses aja gitu, berproses aja gitu. Bara ya salah, sudah tua Mas Bara. Kalau dulu usia masih 25 sampai 30 itu juga banyak cewek kepencet sih. Sekarang sudah tua para Mas Bara ya. Mas Yanadi, selamat pagi Mas Yanadi. Mas Farhan, oke. Loh kan ilmu padi semakin tua semakin manis. Ilmu padi itu semakin tua semakin merunduk Mas Bang. Artinya
kita semakin tawadhu, semakin taat. Nah, itu bagus. Nanti jangan sampai apa itu? Apa itu, Mas? Teklek kecemplung kali. Makin tua makin menjadi. Ya. Lagi opo bos, Mas Farhan? Ini ngobrol pengennya sih mengulas tentang pertandingan semalam. Bagaimana komentarnya gitu loh. Kalau Pak D tinggi berat berapa? Saya tinggi 168. Beratnya nih yang jauh melebihi nih. Ya, hampir 90. Masya Allah banget Om. Oke. Ya. Tinggal di mana? Saya di kampungnya Pak SBY. Kampungnya Pak SBY, Pacitan, Jawa Timur, Mas. Orang desa. Alhamdulillah. Kopinya seger, kopi tanpa gula. Ya Allah. Iya. Aduh, iki nanti kayak kecacleng ini. Walah ya sudah Om izin follow, sehat-sehat lah. Oke, makasih Mas Bara. Terus Farhan, oke, terima kasih Mas Farhan sudah like. Ya, saya tuh belum pernah loh dapat apa-apa dari TikTok. Karena ya jarang live sih. Kalau sering live gitu mungkin ya lumayan mungkin ya penghasilannya ya. Karena pengikut saya itu benar udah lumayan banyak sih, udah hampir 22.000 kalau nggak salah di TikTok nih. Dan sering juga apa FYP sering. Tapi ya itu ya cuman untuk hiburan saja sih saya TikTok ini enggak. Kalau YouTube saya memang terus terang cari cuan. Ya, kawan-kawan saya lihat di YouTube saya juga ya di Kijo Drono Channel. Ya, monggo di like, subscribe, ya share. Kalau di YouTube saya memang alhamdulillah udah lumayan. Tapi kalau di TikTok ini cuman ini sok beli lewat TikTok, lewat apa? Online, belanja online. Nah, ini lewat TikTok. Kemarin beli jam tangan juga lewat sini. Apa itu namanya? Untuk tripod ya beli di sini alhamdulillah ya. Azam Mas Azam, sehat ayah alhamdulillah Mas Azam. Alhamdulillah, makasih Mas Azam sudah mendapat lencana. Makasih, tinggal di mana ya? Saya di kampungnya Pak SBY, masa kecilnya Pak SBY, Pacitan, Jawa Timur, Mas Azam. Naik dong, ayahku. Saya Mas gak gimana ya, yes, gini aja biasanya. Hanya searah aja. Mohon maaf Mas Azam ya, karena saya tuh kalau banyak terusan itu nanti ada komen-komen yang enggak itu ya. Sampun sudah tadi makan nasi pecel di daerah mana itu ya, Sidoarjo. Nasi pecel Madiun Mas Azam.
Kalau Mas Azam dari mana ini? Tinggalnya di mana ini Mas Azam nih? Surabaya. Oh ya 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 ya, ibu kota Jawa Timur, Surabaya. Surabaya yang kemarin diklaim habaib itu katanya dari kata apa kemarin? Aduh, kurang ajar juga itu. Wow, Surabaya udah jelas sejarahnya. Ya, insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya ya yang sudah bergabung di live saya pagi hari ini. Saya pengawas Mas, pengawas sekolah. Dulu guru, sekarang dulu guru, kemudian jadi kepala sekolah, sekarang pengawas sekolah, gitu Mas Azam. Oke terima kasih sekali lagi kawan-kawanku semua yang sudah bergabung di live saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat, salam semangat, salam persaudaraan, sukses selalu untuk kawan-kawanku semua. Dari saya Ki Jatrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.